Selamat siang, balik lagi di channel Afidal Ansori. Jadi untuk kali ini kita akan sharing ilmu mengenai type of hotel guest. Jadi jenis-jenis tamu hotel, ya. Jadi di sini nanti ada beberapa jenis tamu dan tamu ini merupakan hal yang sangat penting yang sangat harus diperhatikan oleh staf hotel karena ini merupakan sumber pendapatan dari hotel. Jadi di sini kita akan tahu apa aja sih jenis-jenis tamu yang ada di hotel. Baik, yang pertama adalah domestic tourist. Jadi ini adalah wisatawan lokal ya di mana dia tinggal atau menginap pada suatu hotel. Misalnya pada waktu weekend dan lain-lain. Jadi domestic tourist ini merujuk kepada wisatawan yang melakukan perjalanan wisatanya di dalam negerinya sendiri. Jadi dia tidak melewati batas-batas negara. Jadi hal ini berbeda dengan turis internasional yang melakukan perjalanan ke negara-negara lain. Wisatawan domestik ini juga sering kali melakukan liburan ya, seperti liburan keluarga, kemudian liburan akhir pekan atau untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang terkenal di negara mereka sendiri atau di daerah mereka sendiri. Itulah domestic tourist, jadi wisatawan lokal. Jadi ini merupakan tamu atau jenis tamu yang banyak kita jumpai di hotel. Baik, yang kedua adalah FIT ya, jadi Free Independent Traveler. Jadi jenis tamu ini adalah wisatawan internasional yang melakukan perjalanan secara individual dan tidak terikat dalam suatu rombongan atau grup. Jadi biasanya jenis tamu ini melakukan reservasi kamar secara langsung ke hotel dan umumnya hanya memesan room only. Jadi di sini Free Independent Traveler ini istilah yang merujuk kepada wisatawan yang merencanakan atau menjalani perjalanan mereka sendiri tanpa bantuan dari agen perjalanan atau biro perjalanan ya atau tour guide dan lain-lain. Jadi biasanya mereka itu mengatur segala sesuatunya itu sendiri ya, mulai dari transportasi, akomodasi, dan kegiatan selama perjalanan. Jadi FIT ini cenderung fleksibel dalam merencanakan perjalanan mereka. Mungkin menggunakan apa? Mereka mungkin menggunakan panduan wisata atau sumber daya online ya untuk membantu mereka merencanakan perjalanan mereka. Tetapi pada dasarnya mereka itu bebas untuk membuat keputusan mereka sendiri tentang perjalanan mereka. Kalau dia langsung datang ke hotel biasanya walk-in guest ya. Jadi dia tanpa memesan kamar sebelumnya. Well, jenis tamu selanjutnya adalah GIT atau Group Inclusive Tours, yaitu rombongan wisatawan yang melakukan perjalanan secara bersamaan dalam suatu package tour. Biasanya tamu jenis ini melakukan perjalanan dengan perantara travel agent. Jadi karakteristik utama dari GIT ini, semua detail perjalanannya itu sudah diatur sebelumnya oleh agen perjalanan atau operator turnya. Jadi peserta biasanya membayar biaya paket tertentu dan kemudian dapat menikmati perjalanan tanpa harus repot mengatur segala sesuatu secara terpisah. Dan ini sangat cocok untuk mereka yang ingin menghindari kerumitan merencanakan perjalanan dan lebih memilih pengalaman perjalanan yang terorganisir dan mudah. Dan biasanya wisata ini dilakukan dengan satu atau beberapa pemandu tur yang bertanggung jawab atas koordinasi dan pengelolaan kegiatan selama perjalanan. Jadi ini lebih tidak mau repot ya tamunya. Jadi ini juga merupakan tamu yang sering kita jumpai di hotel. Baik, jadi untuk jenis tamu selanjutnya adalah SITS ya, Special Interest Tour. Jadi ini adalah suatu tamu rombongan juga yang berkunjung ke suatu tempat biasanya dengan tujuan khusus seperti mengunjungi Candi Borobudur dan sebagainya.
Jadi di sini ada banyak contohnya ya, special interest tour ini ada wisata kulinernya, kemudian ada wisata sejarahnya, terus ada wisata alam, ada wisata fotografi, ada wisata seni dan budaya, ada wisata petualangan juga. Ya, jadi di sini lebih ke minatnya. Jadi ini dirancang khusus untuk para tamu. Jadi ini tamu rombongan juga yang membeli paket ya. Jadi dia mau mengunjungi apa gitu. Dia mau tertarik kepada apa. Baik, untuk selanjutnya ada CIP ya. Jadi di sini commercial important person. Jadi di sini adalah para tamu atau eksekutif dari suatu perusahaan besar yang selalu berpergian dan menginap di hotel mewah. Jadi biasanya itu mereka-mereka itu dipesankan atau di reserve kamar oleh sekretaris atau asistennya. Jadi ini adalah istilah yang merujuk kepada individu yang memiliki signifikan ekonomi atau komersial yang penting dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Jadi mereka ini seringkali merupakan pengusaha, pemimpin bisnis, atau tokoh-tokoh penting dalam dunia ekonomi yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perkembangan bisnis. Jadi ini juga banyak sumber tamu yang berasal dari perusahaan-perusahaan. Ya. Baik, untuk jenis tamu selanjutnya adalah special attention guest ya. Jadi di sini tamu-tamu yang membutuhkan perhatian lebih khusus atau khusus seperti tamu yang sudah tinggal lama dalam sebuah hotel, tamu yang sakit, tamu yang sudah lanjut usia, tamu yang cacat dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan tamu yang harus diberikan special attention guest atau tamu yang harus diperhatikan khusus ya. Ini ada lebih rinci lagi tuh ada VIP ya atau tokoh yang membutuhkan perlakuan istimewa. Kemudian tamu dengan kebutuhan khusus tadi ada yang menggunakan kursi roda, ada yang memerlukan aksesibilitas yang lebih baik. Kemudian juga ada tamu yang merayakan acara spesial ya, seperti ulang tahun, pernikahan atau perayaan lainnya. Terus ada juga yang tamu yang membawa hewan ya, membawa hewan. Terus itu harus dilakukan dengan memberikan kamar khusus yang ramah hewan peliharaan. Terus ada juga tamu ini menghadapi situasi darurat ya atau keadaan yang tak terduga yang memerlukan bantuan khusus oleh staf hotel. Jadi staf hotel itu biasanya sudah dilatih untuk memberikan layanan yang ramah dan responsif kepada tamu special attention guest. Jadi bagaimana dia memastikan bahwa kebutuhan mereka itu terpenuhi dan mereka merasa dihargai selama menginap di hotel atau mengikuti acara di tempat tersebut. Oke, jadi di sini adalah jenis tamu yang terakhir yaitu regular guest. Jadi ini tamu biasa yang menginap di sebuah hotel. Umumnya tamu tersebut menginap pada sebuah hotel tanpa membuat reservasi terlebih dahulu. Regular guest sering disebut dengan walking guest. Jadi di sini regular guest ini juga karakteristik utama dari regular guest ini adalah bahwa mereka sering kembali ke tempat yang sama untuk kebutuhan perjalanan atau penginapan mereka. Jadi mereka mungkin memiliki preferensi yang tertentu terkait kamar, fasilitas atau layanan tertentu yang membuat mereka itu ingin kembali ke tempat tersebut secara berkala. Jadi biasanya staf hotel atau manajemen akomodasi biasanya menghargai dan mengakui regular guest karena kontribusi mereka terhadap bisnis mereka. Beberapa tempat bahkan menawarkan keuntungan tambahan atau perlakuan istimewa kepada regular guest ini ya. Jadi sebagai bagian dari strategi mempertahankan dan meningkatkan loyalitas. Oke, dan tidak terasa kita sudah selesai ya. Jadi itulah jenis-jenis tamu yang ada di hotel. Jadi saya ucapkan thank you very much. Terima kasih banyak.
have great day, dan tentu semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Silakan di like, subscribe channel saya di Opidil Ansori Channel. Tentu ini membahas tentang ilmu-ilmu di dunia perhotelan ya, atau dunia pariwisata. Jadi mohon bantuannya, kalau ada pertanyaan atau usulan untuk materi selanjutnya silakan dikomentari di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.